Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muna Milani dengan NPM 2121-51014 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yaitu mengenai hakikat pengetahuan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah, adapun daftar materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah definisi pengetahuan, kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis pengetahuan, lalu yang ketiga dasar-dasar pengetahuan, yang keempat sumber pengetahuan, yang kelima tingkat pengetahuan, dan yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi pengetahuan menurut beberapa ahli. Menurut Noto Atmojo, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki. Kemudian menurut Pujawijana, pengetahuan diartikan sebagai suatu reaksi yang ada pada manusia dengan segala rangsangan yang terjadi pada alat inderanya untuk melakukan penginderaan pada objek tertentu. Kemudian menurut Mubarak, pengetahuan menurutnya itu merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil sesuatu yang diketahui oleh seseorang terhadap suatu objek atau suatu pengalaman melalui alat indera yang dimilikinya, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialami oleh seseorang tersebut. Lanjut mengenai jenis-jenis pengetahuan. Di dalam kehidupan, manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang di dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense. Mengapa? Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat menekankan pada universalitas kedalaman kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut, sementara filsafat membahas hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup dilonggarkan kembali untuk menerima perubahan yang dianggap lebih positif. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama.
Lanjut mengenai dasar-dasar pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri menyebutkan bahwa dasar-dasar pengetahuan yang dimiliki manusia itu meliputi penalaran dan logika. Yang pertama yaitu penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Yang kedua yaitu logika. Logika didefinisikan sebagai suatu pengkajian untuk berpikir secara benar. Nah, untuk menarik suatu kesimpulan sebenarnya terdapat bermacam-macam cara. Namun, untuk membuat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memusatkan pada penalaran ilmiah, terdapat dua jenis penarikan kesimpulan, yakni logika induktif dan logika deduktif. Yang pertama yaitu logika induktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian, logika deduktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, penalaran ini sering kita dengar dengan istilah silogisme. Sebuah silogisme disusun dari dua buah pernyataan yang disebut dengan premis dan sebuah kesimpulan. Premis dapat dibedakan menjadi premis mayor atau umum dan premis minor atau khusus. Kesimpulan yang ada merupakan sebuah pengetahuan yang didapat dari sebuah penalaran deduktif. Lanjut mengenai sumber pengetahuan. Nah, di dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan. Yang pertama yaitu empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empirikos, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Nah, di dalam hal ini harus ada tiga hal, yaitu yang mengetahui atau subjek, yang diketahui atau objek, dan cara mengetahui atau pengalaman. Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya oleh akal sehat. Kemudian yang kedua yaitu rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Nah, dalam penyusunan ini, akal menggunakan konsep-konsep rasional atau ide-ide universal. Konsep tersebut mempunyai wujud dalam alam nyata yang bersifat universal. Kemudian yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Seseorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah dan tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Tanpa melalui proses berpikir yang berliku-liku, tiba-tiba saja dia sudah sampai di situ. Nah, jawaban atas permasalahan yang sedang dipikirkannya muncul di benaknya bagaikan kebenaran yang membukakan pintu. Kemudian yang keempat yaitu wahyu. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Nah, wahyu dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu yang bersumber pada kepercayaan kita. Lanjut mengenai tingkat pengetahuan. Menurut Notoatmojo, pengetahuan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu yang pertama tahu. Tahu diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.
Kemudian yang kedua yaitu memahami. Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek tersebut dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Orang yang telah memahami objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menarik kesimpulan terhadap suatu objek yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi atau kondisi yang lain. Kemudian yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menjabarkan atau memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Kemudian yang kelima yaitu sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dari komponen pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan kata lain, suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu, penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama yaitu pendidikan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan, di mana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak harus diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non-formal. Kemudian yang kedua yaitu umur. Semakin bertambah usia, maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang, sehingga bisa meningkatkan kematangan mental dan intelektual. Usia mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Semakin dewasa umur, maka tingkat kematangan dan kemampuan menerima informasi lebih baik jika dibandingkan dengan umur yang lebih muda atau belum dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu pekerjaan. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ditinjau dari jenis pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain, lebih banyak pengetahuannya bila dibandingkan dengan orang tanpa ada interaksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu minat. Minat merupakan suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal, dan pada akhirnya akan diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian yang kelima yaitu sumber informasi. Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan semua orang. Sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.